pemakna pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mengusung Anies Baswedan sebagai capres dengan tema perubahan. Mas Hanta. Ya, Andrew, saya kurang tertarik membahas tentang siapa duluan mengundang pertemuan ini, tapi yang pasti sudah terjadi pertemuan ini. Saya lebih tertarik melihat pergeseran atau pergerakan tiga kingmaker yang sangat menentukan di tiga kubu hari ini. Ada tiga kingmaker yang sangat menentukan itu, satu Surya Paloh di 01, kedua Joko Widodo di 02, dan ketiga Megawati di 03. Dan hari ini kita sudah melihat ada pertemuan paling awal, yaitu pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi tendensi memantau pergerakan itu. Kenapa ini penting? Karena siapa yang bertemu berduluan itu bagi saya penting. Apakah Ibu Mega yang bertemu Surya Paloh duluan atau Surya Paloh bertemu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi yang duluan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, saya membaca maknanya begini. Dari sisi Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi sepertinya sedang melakukan strategi atau langkah politik sekaligus 3M saya istilahkan. Satu, memecah, mencegah, sekaligus merangkul. Memecah itu dalam konteks langkah ini berpotensi mengancam memecah koalisi Amin atau 01. Dan kalau ternyata misalnya terjadi katakanlah terpendar koalisi ini, satu saja Nasdem misalnya bergeser, maka pecahlah koalisi ini, karena itu ini strateginya berpotensi tanda petik akan memecah koalisi Amin. Yang kedua, mencegah, ini juga upaya untuk mencegah kemungkinan terkonsolidasinya kekuatan poros 01 dan poros 03, yaitu mencegah kemungkinan bertemunya kingmaker yang lain antara Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu yang terjadi, agak menjadi peta politik menjadi berubah. Jadi ini langkah kedua adalah mencegah pertemuan tokoh besar yang lainnya. Yang ketiga, ini sekaligus langkah untuk merangkul. Istilah Pak Jokowi adalah menjadi jembatan. Jadi merangkul, tanda petik menggoda atau merayu Nasdem untuk bergabung di dalam pemerintahan, dan kemungkinan ini kebutuhan dari pemerintahan berdasarkan quick count atau paling tidak real count sementara pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu memang membutuhkan tambahan partai, dan sepertinya Partai Nasdem ada partai yang pertama diajak, kemudian ada PKB dan sebagainya. Lalu dari sisi Partai Nasdem, maka konsekuensinya dari sisi Pak Surya Paloh dan Amin, konsekuensinya tentunya satu, menurut saya koalisi ini seperti tadi terancam akan pecah. Kalau terancam pecah, maka kemungkinan koalisi perubahan akan berubah. Artinya petanya, posturnya akan berubah. Mas Anies Baswedan sebagai capresnya akan kehilangan mitra atau kaki politik yang selama ini mengusung perubahan. Ini ancamannya. Nah, tendensinya semakin kuat kalau kemudian Nasdem betul-betul merapat seperti kita prediksi, karena Pak Surya tidak ada persoalan hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, meskipun sempat renggang tapi sebenarnya cukup dekat, dan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo juga. Yang kedua, selain dari Partai Nasdem, jangan lupa yang setelah ini bisa jadi PKB, itu juga partai-partai di dalam koalisi Amin inilah yang paling strategis yang akan bergabung. Setelah Nasdem pasti PKB. Kenapa saya menyebut dua partai ini? Ada dua partai secara genetik politik memang tidak terbiasa di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan sejak mereka berdiri partai ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan mereka memiliki kedekatan seperti saya katakan tadi. Beda dengan yang lain. Tapi jangan lupa PKS juga, dugaan saya tidak hanya PKB, tidak hanya Partai Nasdem. PKS juga kalau diajak tidak untuk kemungkinan menginginkan. Saya termasuk orang yang ragu, mengatakan saya ragu kalau partai PKB, PKS dan Nasdem akan menolak kalau diajak ke dalam pemerintahan. Tinggal kalau PKS diajak atau tidak. Meskipun saya berharap tetap berada di luar pemerintahan, karena kita juga membutuhkan di luar pemerintahan genetik politiknya PKS ini mirip dengan PD Perjuangan. Pertama, mereka sudah terbiasa skill berada di luar pemerintahannya sangat kuat. Yang kedua, kita tahu mereka sudah terbukti 10 tahun PKS di luar pemerintahan Pak Jokowi. PDIP pernah 10 tahun di luar pemerintahan Partai Demokrat, dan secara elektoral menguntungkan mereka. Kalau mereka berada di luar pemerintahan akan didukung. Jadi poin saya, Andrew, dinamika ini adalah hilal awal, tanda-tanda, tendensi awal, kemungkinan berubahnya peta konstelasi atau postur koalisi akan berubah. Jadi dimulai dari pertemuan hari ini, kemarin pertemuan Pak Surya dan Pak Joko Widodo.
Oke, baik. Andrew. Sekarang Mas Hanta tadi sudah berbicara siapa yang didekati duluan oleh para kingmaker ini. Apakah Megawati mendekati Surya Paloh duluan atau Joko Widodo mendekati Surya Paloh. Tapi kalau melihat rona-ronanya posisinya Surya Paloh terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mungkin tidak melihat dari historisnya ini akan terjalin rekonsiliasi yang mungkin tujuannya sama. Mas Hanta Yuda. Mungkin dengan sangat mungkin. Andrew, jawaban saya kalau itu pertanyaannya. Kalau soal siapa yang mengundang ini malu-malu tapi mau. Jadi pertemuan ini ada pertemuan yang sama-sama saling memerlukan dan sama-sama saling membutuhkan. Motifnya apa? Kebutuhan dari sisi Pak Jokowi yang menjadi kingmaker Prabowo Gibran katakanlah. Kita tahu dalam sistem presidensial multipartai ekstrim saat ini, bahkan semakin ekstrimnya, semakin sedikit jumlah partainya tetap, tapi angkanya relatif semakin dekat jaraknya. Ada potensi di mana kalau pemerintahan terpilih tidak mendapatkan dukungan parlemen yang memadai, itu terancam deadlock atau jalan buntu. Nah, ada potensi terserimpung oleh manuver partai di parlemen. Nah, itu yang harus dihindari oleh Prabowo Gibran. Karena berdasarkan data real count maupun quick count, partai-partai pendukung koalisi Prabowo Gibran ini belum sampai 45%. Sehingga memerlukan dukungan tambahan untuk mendapatkan paling tidak simple majority. Pas terbatas di atas 50 atau 60% untuk menyukseskan proposal dan program pemerintahan ke depan. Jadi yang diajak pertama untuk membangun koalisi permanen, barangkali bangun oleh Prabowo Gibran, adalah sepertinya Nasdem, kemudian PKB dan seterusnya. Lalu dari sisi Partai Nasdem dan lain-lain ini, mereka juga punya motif. Ketika barter politik, tanda petik ya, saya bicara dalam politik realitas sesungguhnya, realistis ya, tidak dalam level normatif. Mereka juga memiliki 3 hal yang didapatkan. Satu, kekuasaan itu sendiri dibarter dengan kursi menteri, itu pasti yang disasar oleh partai-partai yang ingin mendekat atau bergabung ke pemerintahan yang akan terbentuk. Yang kedua, kalau satu lebih ke power sharing, yang kedua adalah kepentingan ekonomi politik, kepentingan bisnis, itu tidak bisa dihindari. Jadi ada motif yang kedua, tidak melulu kursi, atau yang ketiga legal protection. Jadi perlu juga perlindungan hukum, dan kita tahu itu juga penting bagi para politisi. Kalau soal dampak elektoral masih jauh, pemilu masih 5 tahun lagi. Apalagi Andrew, kita tahu bahwa oposisi ini tidak pernah terbangun oposisi yang solid, koalisi oposisi yang solid, apalagi permanen. Dulu ada koalisi Merah Putih, KMP, tapi tidak pernah bertahan lama, hancur juga. Nah, bagi Nasdem penting ini, apakah mungkin koalisi Amin ini, koalisi perubahan akan bertahan? Mereka pasti berpikir realistis, dan saya kira masing-masing akan berpikir yang sama. Saya termasuk yang ragu kecuali PD Perjuangan. Kalau ditawarkan oleh Prabowo Gibran atau Pak Jokowi gabung pemerintahan, mereka akan menolak. Termasuk PKS. Kalau PD Perjuangan, terutama bukan PDIP-nya, Ibu Mega, sepanjang masih ada Ibu Mega, saya yakin PD Perjuangan akan bertahan di luar pemerintahan, itu sangat mungkin. Kalau dari sisi Pak Prabowo, karena kebutuhan tadi, mungkin ya, meskipun tidak sehat dengan demokrasi, secara demokratis, perjalanan demokrasi kita, mungkin semua partai diajak ke dalam pemerintahan, termasuk PDIP. Tapi kemungkinan opsi kedua, PDIP di luar pemerintahan. Atau opsi ketiga, PDIP dan PKS. Ini yang paling bagus menurut saya. Karena PDIP dan PKS ini skill oposisinya sangat kuat. Nah, di luar itu bahkan P3 mungkin akan diajak, meskipun ada catatan saya, kalau Ibu Mega, kalau PD Perjuangan ada faktor Ibu Mega, kalau P3 kalau lolos di sana ada Sandiaga Uno. Saya tidak tahu bagaimana hubungan terakhir dengan Pak Prabowo karena mereka meninggalkan Mas Sandi meninggalkan pemerintahan. Nah, saya berharap dalam konteks ini tidak semuanya mau dengan alasan rekonsiliasi kah, alasan apapun, kebersamaan, persatuan, harus ada yang di luar pemerintahan supaya pemerintahan ini efektif, tidak kolutif. Kalau kolutif ini terlalu kuat eksekutifnya sehingga legislatif hanya menjadi stempel, atau jangan konfrontatif, terlalu kuat legislatifnya sehingga eksekutif sulit untuk memerintah seperti era Gus Dur sampai terserimpung, meskipun sekarang ada penguatan sistem presidensil, tapi kita memerlukan bahwa eksekutif legislatif sama-sama kuat. Jadi dalam pemerintahan sekarang ada kebutuhan Prabowo Gibran masih kurang. Mungkin tambahlah Nasdem, maksimal tambah PKB. Pas terbatas atau simple mayoritas, mayoritas sederhana. Itu sudah cukup. Tapi yang di luar pemerintahan kita pengen juga kuat seperti PD Perjuangan, seperti PKS yang juga mengontrol pemerintahan. Nah, antara mereka oposisi dan koalisi dan pemerintahan ini nanti dipertemukan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Jadi ketika dia sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat, maka harus didukung, mereka bertemu dalam satu jalan. Tapi kalau berpisah, nah itulah saling menguatkan untuk menyeimbangkan antara eksekutif dan legislatif. Itu kira-kira postur parlemennya, proyeksinya, Andrew dan Tisa.